Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di Tanbihun Online. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang sempat masuk baik melalui grup ataupun melalui WA. Pertanyaan yang akan kami jawab adalah seputar yang terkenal hadis man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Benarkah ini hadis? Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Az-Zarkasi dan Ibnu Athaillah sudah meneliti tentang kaul ini yang ternyata seperti ditulis dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa karya dari Imam As-Suyuti bahwa hadis ini ternyata bukan hadis. Ini merupakan kaul dari Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Jadi kesimpulannya ini adalah kaul ulama yang sudah masyhur. Jadi untuk posisi dari kaul ini anggap saja sudah selesai bahwa kaul ini bukan hadis melainkan kaul ulama sufi. Nah, pokok bahasan kali ini bukan itu, melainkan bagaimana kita menyikapi atau mengambil manfaat hikmah dari kaul ulama yang sudah sangat terkenal dan mempunyai makna yang sangat dalam sekali. Man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan bisa mengenali Tuhannya. Di sini yang menjadi sedikit rancu dalam kajian-kajian tasawuf itu biasanya adalah kalimat nafas ini. Kalimat nafas. Karena di sebagian kadang nafas ini yang dimaksud adalah hawa nafsu, tapi dalam kajian yang lain itu kadang yang dimaksud adalah diri atau juga disebut jiwa. Di nafas itu kadang dimaknai hawa nafsu, kadang dimaknai jiwa. Lalu yang benar itu yang mana? Yang jelas yang benar adalah jiwa atau diri. Memang dalam kajian-kajian tasawuf terutama, kalimat nafas ini memang belum begitu bisa disimpulkan yang praktis. Beberapa pendapat bertebaran. Namun di sini akan kami kupas bukan menerangkan tentang perbedaan tersebut, tapi melainkan bagaimana kita mengambil manfaat dari hadis dari kaul ulama ini. Jadi di situ diterangkan bahwa man arofa nafsah, barang siapa melihat atau mengenali nafasnya. Nafas. Nanti yang ahli pernafasan dia juga akan memakai dalil ini. Di nafas di sini adalah nafas. Karena ada juga fan ilmu tentang pengaruh nafas bagi kesehatan, bagi pendidikan dan lain-lain. Kembali lagi ke pokok bahasan. Barang siapa yang mengenali nafas dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Lalu diri yang seperti apa? Atau diri bagian yang mana yang harus kita kenali? Nah, ini yang paling penting. Masih dalam kitab yang sama, kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, itu diterangkan bahwa inti dari mengenal diri adalah kita mengenali bahwa kita adalah makhluk
yang dhaif, yang fakir. Artinya kita dengan mengenali diri kita itu butuh, berarti kita akan selanjutnya mengenali bahwa kita pasti butuh kepada zat yang sifat-sifatnya itu berlawanan dengan diri kita. Kalau kita dhaif, maka kita butuh Tuhan yang maha perkasa, maha segala-galanya. Itu inti dari mengenal diri. Tapi lebih lanjut, dalam khazanah pembelajaran di era modern, ini juga memakai landasan dari mengenal diri ini. Seperti nanti tentang pemberdayaan diri, tentang pembelajaran dalam sekolah, dalam bisnis, dalam informasi, dalam politik, itu juga nanti akan berlandaskan tentang diri ini. Oke, kita langsung masuk saja ke bahasan inti ya, bahwa mengenal diri di sini adalah mengenal diri secara utuh. Di manusia ini kan elemen pokoknya adalah terdiri dari ruh, terus nafas atau jiwa, kemudian jasad. Nah, dalam diri ini pula ada otak, ada perasaan, ada pikiran, ada hati, ada syahwat, ada nafsu, dan lain-lain. Jadi kalau kita mau mengenali diri ini, kita akan mencapai atau menemukan banyak sekali manfaat yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya mengutip dari Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, bahwa manusia itu atau kamu itu bukanlah setetes air dalam samudra, namun kamu adalah samudra yang maha luas dalam setetes air. Nah, ini. Jadi kalau saja kita simpulkan nafas di sini adalah jiwa, maka kita harus mengenali jiwa. Jiwa itu apa? Terus bagaimana sifat-sifat? Oke, untuk menyingkat waktu, kita fokuskan dulu. Misalkan saya di sini tidak akan menerangkan langsung hal-hal tertentu. Di sini hanya akan menyampaikan untuk mukadimah. Mungkin di lain kesempatan kalau memang diperlukan, barulah kita bisa mengkaji atau bisa mengulas secara spesifik. Oke, kita ambil contoh saja ya. Salah satu bagian dari diri adalah otak. Nah, otak manusia itu dalam dunia modern itu konon dibagi menjadi 3, yaitu otak reptil atau krokodil, kemudian ada otak limbik, kemudian ada otak neokorteks. Nah, otak yang pertama, bagian yang pertama ini adalah otak reptil. Otak reptil itu dalam bahasa lainnya itu disebut sang penjaga. Ya, ibaratnya itu satpam lah. Sedangkan otak limbik itu sebagai semacam sang pengatur. Jadi yang mengatur emosi, segala gerak-geriknya itu dilandasi dengan emosi. Kemudian otak neokorteks itu sebagai pusat dari segala informasi, berpikir, berpendapat, membaca, menelaah. Intinya kecerdasan kita itu ada atau berada dalam neokorteks ini. Jadi kesimpulannya, yang paling pertama kali ketika ada informasi masuk ke dalam diri seseorang, pertama kali sebagai penerima tamu adalah otak reptil ini. Sedangkan otak reptil ini mempunyai sifat yang sangat protektif. Dia sebagai sang penjaga itu kalau ada yang datang itu dianggap sebuah ancaman. Seperti buaya, jadi
siapapun yang datang, walaupun orang itu akan memberi makan, dianggap itu adalah ancaman. Maka bagi siapapun yang akan mentarget memasukkan informasi atau memberi informasi, seperti seorang guru ketika memberi pelajaran kepada murid-muridnya, targetnya itu harus masuk ke dalam neokortek. Jadi sebaik apapun ilmu, sebaik apapun teori pembelajaran, ketika informasi itu tidak masuk ke dalam neokortek, maka akan sia-sia. Artinya tidak akan bisa masuk. Ibarat neokortek itu berada di kamar, maka di depan pintu itu ada otak reptil, dan di ruangan tengah itu ada otak limbik. Maka kita harus bisa menundukkan kedua otak ini. Kita harus bisa menundukkan otak reptil, kemudian diterima dengan baik oleh otak limbik, barulah informasi kita itu akan masuk ke dalam kamar otak neokortex. Itu yang paling pokok kita ketahui lebih dahulu. Maka jangan heran, teknik ketiga ini telah dipakai oleh orang-orang selama mungkin ribuan tahun. Nah, akhir-akhir ini kita semakin mudah untuk mempelajari ketiga hal ini, karena informasi sekarang itu bebas, bisa ditemukan dimanapun. Jadi sekarang ini kalau masih ada orang bodoh itu ya salahnya sendiri, karena di YouTube, di channel-channel, di sosmed lain itu sekarang dibicarakan ilmu itu secara gamblang dan gratis, bisa diakses dimanapun dan oleh siapapun. Kembali ke pembahasan tentang otak ini. Akhir-akhir ini kita tanpa sadar terjebak dalam permainan yang dimainkan oleh orang-orang tertentu, entah itu para politikus, entah itu bisnismen, para pebisnis. Mereka menggunakan menggunakan teknik dari pengenalan atau sistem atau karakter dari ketiga otak ini. Jadi otak reptil yang pertama kali itu dia akan aktif ketika ada ancaman. Ketika dirinya merasa terancam, sedang gelisah, sedang stres, atau terpengaruh oleh badan yang kecapean, kurang tidur, dia akan aktif. Nah, ketika sang penjaga ini aktif, dia akan menolak informasi apapun. Sebagai contoh nih ya, sebagai ilustrasi. Seperti yang terjadi di dunia maya beberapa tahun yang lalu, ada informasi misalkan ada 10 juta imigran atau pekerja dari Cina akan masuk ke Indonesia. Nah, ini informasi. Wah, dibikin meme, dibikin tulisan-tulisan yang menarik. Nah, otak reptil manusia yang membaca ini pasti akan aktif. Karena apa? Karena di situ ada ancaman. Waduh, bahaya ini. Ada 10.000. Ini kalau masuk ke negara kita, misalkan masuk ke kabupaten kita dan bekerja di sini, waduh, pekerjaan saya bisa terancam ini. Maka otak reptilnya langsung aktif. Lalu kita yang punya nalar sehat mempunyai data bahwa berita itu ternyata hoax, tidak benar. Kemudian kita ngasih data, ngasih berita yang benar itu seperti apa. Bagi orang yang otak reptilnya sedang aktif, informasi sebaik apapun, data sevalid apapun, maka dia akan tolak. Karena otak reptilnya aktif, maka informasi itu akan menjadi sia-sia. Itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa otak reptil itu sehebat itu. Jadi ketika orang itu otak reptilnya aktif, maka segala informasi akan ditolaknya. Jadi orang-orang fanatik itu ya orang yang otak reptilnya aktif.
dia tidak bisa menerima informasi lain. Dia sudah mempunyai informasi sendiri. Bahkan dia sudah memutuskan. Jadi dia akan termasuk orang yang punya pengalaman buruk atau pengalaman-pengalaman umum. Itu oleh otak reptil akan dibuat semacam kesimpulan. Seperti yang sering kami contohkan itu, ada orang tiba-tiba mengetuk pintu rumah kita, "Assalamualaikum," dengan membawa map, pakai peci. Otak reptil kita langsung memberi keputusan bahwa orang ini akan meminta sumbangan. Saya tidak akan memberi, atau saya akan memberi hanya 2.000 misalkan. Itu otak reptil langsung membuat kesimpulan dan mengambil keputusan. Maka disinilah pentingnya kita mengenali tentang sistem otak ini, terutama bagi para guru-guru, para pengajar-pengajar, para bisnismen, bagaimana agar dagangannya ini bisa laku, transaksi ini bisa deal menjadi jadi, bisa selling itu bagaimana, atau informasi ini bisa sampai kepada audiens secara sesuai dengan yang kita inginkan. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menundukkan otak reptil ini. Nah itu, jadi kiranya cukup sekian dulu ya untuk untuk awalan dari pembahasan ini. Ya, kami tunggu respon dari teman-teman, apa perlu kita kaji, kita bahas di channel ini, karena sebenarnya di channel-channel lain itu pembahasannya sudah banyak dan sudah gamblang sekali. Hanya saja masalahnya kadang kan begini, jadi seperti otak reptil tadi, karena bukan channel yang dikenal, maka waduh, menutup diri, kemudian tidak mau belajar dari channel-channel tersebut. Maka jika itu terjadi, maka ya informasi sebaik apapun jelas tidak akan masuk. Kiranya cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini terus terang adalah rekaman yang pertama secara langsung, tidak ada persiapan. Saya hanya memakai memori yang selama ini saya ketahui dan saya hafal secara langsung. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.